Halo, selamat datang di channel Passing Bang. Pernahkah kalian terinspirasi oleh kisah seorang Ole Romani, striker berbakat asal Belanda yang kini resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia dan telah membuktikan kelasnya? Berawal dari akademi sepak bola elit di Eropa, dirinya telah mengukir jejak dengan gol-gol gemilang untuk Garuda. Perjalanan Ole dipenuhi momen epik, tantangan berat, dan kisah inspiratif yang layak kita telusuri bersama. Yuk kita selami petualangan luar biasa ini dan rasakan setiap detik perjuangannya. Ole Terhard Romani lahir pada 20 Juni tahun 2000 di Nijmegen, Belanda. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam sepak bola. Berasal dari keluarga yang mendukung penuh karirnya, Ole mulai bermain di akademi lokal sebelum akhirnya bergabung dengan NEC Nijmegen. Ole sebenarnya tidak memiliki garis keturunan Indonesia, tapi neneknya lahir di Indonesia, tepatnya di Kota Medan, Sumatera Utara, pada tahun 1923. Berasal dari keluarga Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Namun, berdasarkan aturan FIFA, seorang pemain bisa memenuhi syarat untuk membela suatu negara jika 1. Lahir di negara tersebut. 2. Memiliki orang tua atau nenek atau kakek yang lahir di negara tersebut. 3. Telah tinggal dalam wilayah negara tersebut selama 5 tahun berturut-turut. Aturan tersebut menekankan aspek tempat lahir, bukan identitas etnis. Jadi, meskipun neneknya mungkin secara kultural atau identitas sendiri dianggap Belanda, lahir di wilayah Indonesia tetap memberikan dasar bahwa dirinya mempunyai hubungan keluarga dengan tanah air, yang secara teknis memenuhi syarat naturalisasi menurut FIFA. Selain aturan FIFA, proses naturalisasi di Indonesia juga didasarkan pada regulasi kewarganegaraan nasional. Selama pihak terkait dapat menyediakan dokumentasi yang mendukung, misalnya akta kelahiran nenek yang menunjukkan kelahirannya di Indonesia, Ole bisa dinaturalisasi dan memenuhi syarat untuk bermain bagi timnas Indonesia. Dari Ole Romani tadi manfaatkan satu upaya umpan dari Kevin Dixon. Ole Romani memulai karir profesionalnya di NEC Nijmegen setelah sebelumnya berkembang di akademi klub sejak usia 12 tahun. Ia mendapat debutnya di tim utama pada 19 Januari 2018 dalam pertandingan melawan Almere City, meskipun harus menerima kartu merah dalam debut di Eerste Divisi. Selama 4 musim bersama NEC, Romani tampil dalam 69 pertandingan, mencetak 9 gol dan memberikan kontribusi 8 assist. Meskipun menunjukkan potensi besar, ia kesulitan mendapatkan tempat utama secara konsisten. Pada 30 September 2020, Romani dipinjamkan ke Willem II, klub Eredivisie, dengan opsi pembelian permanen. Sayangnya, ia gagal mencetak gol dalam 11 pertandingan, dan akhirnya kembali ke NEC tanpa mendapatkan kontrak permanen dari Willem II. Pada 27 Januari 2022, Romani bergabung dengan FC Emmen dengan kontrak 1,5 tahun. Disinilah ia mulai menunjukkan performa terbaiknya, mencetak 13 gol dalam 45 pertandingan di semua kompetisi. Musim 2022-2023 menjadi titik balik bagi karirnya dengan 11 gol dan 5 assist dalam 33 pertandingan Eredivisie. Kontribusinya membantu FC Emmen bertahan di kasta tertinggi sepak bola Belanda, dan ia mulai menarik perhatian klub-klub lain.
Pada 13 Juni 2023, Romeni resmi bergabung dengan FC Utrecht dengan kontrak 3 musim. Namun, ia mengalami kesulitan mendapat menit bermain reguler, hanya mencetak 3 gol dalam 29 pertandingan hingga akhir musim 2024. Pada 5 Januari 2025, Romeni pindah ke Oxford United, klub yang bermain di EFL Championship, kasta kedua Liga Inggris. Ia langsung mendapatkan tempat di tim utama dan mencetak gol debutnya pada 1 Maret 2025 dalam laga melawan Coventry City, meskipun timnya kalah 2-3. Total sejak debut profesionalnya, Ole telah mencatat lebih dari 177 pertandingan dengan torehan 39 gol dan 15 assist. Keputusan Ole untuk membela timnas Indonesia merupakan momen bersejarah yang tidak hanya mencerminkan tekad dan keberaniannya, tetapi juga menandakan integrasi identitas pribadi dengan cinta terhadap tanah air. Dalam debutnya yang mendebatkan melawan Australia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney, meski tim Garuda menelan kekalahan, gol dicetaknya pada menit 78. Sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia mempunyai naluri insting sebagai ujung tombak yang mampu mengubah dinamika pertandingan. Tak berhenti di situ, momen Ole semakin bersinar di pertandingan berikutnya melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lewat assist cemerlang dari Marcelino, ia kembali mencetak gol penentu yang membawa kemenangan 1-0 bagi timnas Indonesia. Gol ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dirinya, tapi juga mengantarkan harapan baru bagi skuad Garuda. Dengan kecepatan, ketajaman, dan kemampuan memanfaatkan celah pertahanan, Ole menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang mampu menjadi andalan di lini serang, terutama di saat pertandingan krusial. Itulah perjalanan luar biasa Ole Romeni dari Akademi Belanda hingga membela timnas Indonesia. Kisahnya penuh inspirasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ole bisa menjadi striker andalan Garuda di masa depan? Tulis pendapat kalian di komentar dan jangan lupa like, subscribe untuk lebih banyak cerita sepak bola. Upaya asa itu meskipun